Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa dan Pak Anan. Kita sebelum melihat bagaimana kondisi situasi terkini dari Gaza yang akan juga disampaikan oleh media internasional, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, sejauh ini banyak sekali negara-negara yang telah melakukan aksi demo ataupun solidaritas terhadap Palestina di berbagai negara, bahkan juga di negara barat itu sendiri. Nah, apakah hingga saat ini sudah ada atau sudah membuahkan hasil dari aksi-aksi tersebut? Sudah pasti itu. Minimal misalnya ada tekanan kepada negara-negara tetangga Israel ya, terutama dari negara-negara Islam. Bahkan lebih dari itu, beberapa negara di Amerika Latin sudah bahkan memutus hubungan diplomatik. Ini kan semua dari tekanan-tekanan massa, tekanan-tekanan rakyat biasa yang melakukan tekanan kepada pemerintahannya. Kita lihat misalnya sekarang di Aljazair itu pada hari ini mereka melakukan voting parlemennya itu. Voting yang akhirnya memutuskan bahwa parlemen Aljazair memberikan kuasa kepada presiden Aljazair untuk mengirim pasukan tentara ke Gaza. Ini mungkin yang paling ekstrim ya. Bagaimana akhirnya ada sebuah negara dengan berani akan membantu Palestina untuk melawan Israel. Itu Aljazair sudah voting hari ini dan 100% mereka setuju memberikan amanat kepada Presiden Aljazair untuk mengirim, kalau diperlukan mengirim pasukan. Kemudian yang lain adalah kita tahu negara Islam Bahrain misalnya. Bahrain yang tetangga Arab Saudi yang sebelumnya diam-diam saja pada hari ini memutuskan hubungan diplomatik. Bahkan mereka itu baru melakukan hubungan diplomatik dengan Israel itu beberapa tahun terakhir ini, normalisasi hubungan diplomatik. Tapi dengan aksi yang sekarang dan tekanan dari masyarakat dari seluruh penjuru dunia, akhirnya Bahrain memutuskan untuk melakukan memutuskan hubungan diplomatik total dengan Israel. Bahkan beberapa negara sudah mengusir duta besar Israel dari negara mereka masing-masing. Kemudian dari Yaman juga sekarang sudah mengirimkan roket ke Israel. Ini kan merupakan pertama karena para penguasa di dunianya diam, tidak berkuasa melawan hegemoni Amerika Serikat, akhirnya rakyat biasa yang turun ke jalan, dan insya Allah Indonesia besok akan turun ke jalan. Ini membuat negara-negara politisi-politisi di negara-negara tertentu akhirnya tergugah dan berani berbuat. Maka aksi-aksi yang dilakukan oleh rakyat melalui aksi-aksi di jalanan, termasuk di Amerika, termasuk di Eropa, ini berpengaruh sangat luar biasa, berpengaruh sangat besar. Kita tahu bahwa sekarang negara kita ini atau di dunia ini sekarang ini sangat bergantung kepada penilaian netizen, penilaian media sosial. Maka seluruh yang kita katakan di media sosial mengutuk, mengecam Israel, ini akan sangat berpengaruh. Dan itu terus terang membuat Amerika dan Israel takut, ya, karena kesan mereka akan menjadi negatif. Walaupun sampai sekarang di Indonesia misalnya ada pro kontra, ada yang pro Israel dan pro Palestina, tapi saya yakin akan lebih banyak Palestina, karena Indonesia berpegang kepada undang-undang dasar yang mengatakan bahwa seluruh penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Kita harus mendukung, karena yang di sana tidak lagi berbicara tentang agama, tidak lagi berbicara sebuah bangsa, tapi kita berbicara tentang kemanusiaan, ya. Di situ ada manusia yang harga manusia begitu murah. Lihat dengan serangan Israel akhir-akhir ini, bisa dikatakan keputusannya adalah atau penilaiannya adalah tiap 4 menit itu satu warga Palestina meninggal dunia. Satu warga Palestina meninggal dunia menjadikan korban. Bahkan pada hari ini berita terbarunya kemarin kalau di Jabalia itu, di pengungsian Jabalia itu apartemen pengungsian yang dibombardir gitu kan ya. Hari ini sekolahnya, yaitu sekolah Al-Fakhurah yang ada di Jabalia di bagian utara jalur Gaza. Itu juga menjadi disasar juga. Sampai hari ini itu ada 213 orang yang meninggal, yang mati syahid di sekolah Al-Fakhurah di Jabalia, di bagian utara dari jalur Gaza. Ini menurut saya kalau aksi-aksi terus masyarakat internasional ini berlangsung, maka akan menjadi tekanan tersendiri kepada Israel. Walaupun misalnya tidak langsung Benyamin Netanyahu ini tidak takut dengan siapapun, tidak takut dengan media sosial, dia pada akhirnya akan tunduk kepada negara-negara donor, terutama Amerika Serikat. Sekarang Amerika Serikat mulai turun. Amerika tidak 100% mendukung, mulai menghitung-hitung, mengkalkulasi apa yang terjadi kalau sampai sebulan penuh misalnya, sekarang hari ke-29, besok seperti apa kita tidak tahu. Mungkin dengan tekanan itu akan menjadi lebih baik bagi Palestina.